Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Stop kalau gitu aja. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, utamanya di bulan suci Ramadan, kita bisa mengaji kitab Adabul Muta'allim karangan Hadrati Syekh Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan dengan mengajinya kitab ini kita mendapatkan barokah dari beliau. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai wa ummati wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa khususan ila hadratil a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fid din wa ila arwahil ulama'il 'amilin wasyuhada'i wassalihin wal awliya'i ma kanu min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa biladiha wa jibaliha wa audiyatiha khususan ila jami' ma syai'na wa muallimin astaqina wa binawina wa nakhusus ila muallifi hadal kitab Syarih Hasyim Asy'ari wa jami' muassis Jami'ah Nadhul Ala wa jami' ma syai'na wa muallimin Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila jami'i khususan jami'i Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan pembahasan yang ketiga fi adabil muta'allim ma syaikhi, tata krama atau adab, bisa dikatakan etika seorang murid terhadap guru. Karena memang untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, itu butuh proses dan harus melakukan persyaratan-persyaratan sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Di antaranya adalah tata krama orang yang mencari ilmu harus ta'zim, harus menghormati terhadap syekh atau bisa dikatakan guru. Lah, di sini dijelaskan bahwasanya wasabi'u, bagian yang ketujuh, tata krama seorang thalib atau murid terhadap gurunya,
wasabi alla yadkhula ala syekhi fi majlis ammi. Di antara salah satu syarat atau keberhasilan seorang murid bisa mendapatkan ilmu dari guru, alla yadkhula ala syekhi fi ghairi majlis. Hendaknya seorang murid, seorang thalib tidak masuk dalam satu majelis yang sifatnya umum. Contohnya seperti ini. Ketika ada guru sedang berkumpul dengan orang-orang dan kemudian murid datang, maka kita tidak boleh langsung masuk. Karena apa? Karena itu termasuk bagian dari tata krama atau etika seorang murid terhadap guru. Maka yang ketujuh ini jelaskan alla yadkhula ala syekhi fi ghairi majlisin am. Seorang murid tidak boleh masuk tersebut ketika sang guru berada di tempat perkumpulan atau sedang menghadapi tamu. Illa bi isti'danin. Boleh seorang murid tersebut masuk dalam satu tempat, dalam satu majelis dengan catatan harus mendapatkan izin dari guru. Nah, ini di antara salah satu etika yang ada di dalam thalabul ilmi. Sehingga kalau sudah kita menggunakan etika ini, maka ilmu yang kita harapkan akan bisa tercapai. Karena dalam satu keterangan lain dikatakan al-ilmu la yanalu illa bisalati syurutin. Ilmu itu tidak akan diperoleh oleh seorang murid kecuali bisa melewati 3 syarat. Syarat yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang murid, zadul halali. Al-awwalu zadul halali. Orang yang mencari ilmu itu harus mempunyai biaya dan sumber biaya itu harus halal. Nah, ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh bisa mendapatkan ilmu dan tidaknya, atau bisa dikatakan masuk dan tidaknya ilmu terhadap orang yang mencari ilmu itu harus melalui proses satu, biaya yang ia bawa harus bersumber dari yang halal. Sehingga ini sangat menjadi tolak ukur di dalam keberhasilan seseorang mencari ilmu. Karena biasanya kalau kita sudah mencari ilmu tidak bersumber dari biaya yang halal, akan banyak sekali pengaruh-pengaruh. Nah, terkadang ketika belajar ngantuk, nah itu diantaranya bisa saja dari sumber biaya yang tidak halal, atau pikiran yang tidak konsen. Ketika sudah mengaji dengan sang guru, yang seharusnya kita fokus dengan penjelasan-penjelasan guru, dengan keterangan-keterangan guru, namun terkadang kita malah pikirannya kemana-mana. Nah, ini diantara salah satu dampak dari biaya yang tidak halal. Maka zadul halal itu penting. Nah, ini diantara salah satu syarat bisa berhasilnya di dalam mencari ilmu. Nah, kemudian yang kedua ad-du'aul walidaini. Secerdas apapun santri atau thalib ketika berada di dalam kelas atau berada di dalam tempat belajar, maka ini harus ada dukungan dari kedua orang tua
dukungannya dengan apa? Biddoa. Jadi orang tua itu harus siap mendoakan anaknya yang sedang mencari ilmu, entah di pesantren ataupun di sekolah umum ataupun di tempat-tempat majlis lain.